wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aprianti, NIM 856624641. Saya dari program studi PGSD semester 6, Pokjar Sungai Lilin. Di sini, saya akan mempraktikkan praktikum IPA tentang struktur pencernaan makanan pada manusia. Tujuan praktikum ini mengetahui bagian dari struktur sistem pencernaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pencernaan makanan, yaitu sistem yang sangat penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam berbagai kandungan penting yang ada di bagian tubuh secara keseluruhan. Berikut bagian-bagian dimulai dari mulut, menuju ke kerongkongan, menuju lagi ke lambung, menuju ke usus halus, lalu menuju ke usus besar, dan yang terakhir yaitu menuju pembuangan terakhir atau disebut dengan anus. Yang pertama yaitu makanan akan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ini terdapat proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut ini terdapat bagian penting yaitu gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk memotong bagian makanan menjadi potongan yang lebih kecil, lalu akan dicampur dengan air liur yang dihasilkan oleh lidah sebelum akhirnya akan masuk ke dalam kerongkongan. Lalu makanan akan didorong menuju ke kerongkongan. Setelah menuju ke kerongkongan atau disebut dengan esofagus, kerongkongan ini memiliki fungsi utama yaitu membantu makanan dari rongga mulut menuju ke dalam lambung yang disebut juga dengan gerakan peristaltik. Setelah itu, makanan akan didorong menuju ke lambung. Dari kerongkongan menuju ke lambung, maka di dalam lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim yang mencerna makanan menjadi cairan pekat berbentuk pasta. Cairan ini membunuh mikroorganisme dan kuman yang dibawa makanan dan minuman yang kita cerna, sehingga kita akan terbebas dari kuman yang menyebabkan penyakit. Setelah dari lambung, makanan akan didorong lagi menuju usus halus. Di dalam usus halus akan terjadi proses penyerapan makanan yang lebih lanjut, di mana dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus halus terdiri dari 3 macam, yaitu usus 12 hari, biasanya disebut dengan dedenum, dan usus kosong, biasanya disebut dengan jejunum. Lalu usus penyerapan yang biasanya disebut dengan ileum. Panjang usus pada manusia pada umumnya biasanya 6 sampai 7 meter. Usus halus terdapat dinding yang disebut dengan villi dan mikrofili. Membantu penyerapan nutrisi dari sari makanan lebih cepat dan juga lebih banyak. Setelah dari usus halus ini, makanan akan didorong lagi menuju usus besar. Nah, pada usus besar ini memiliki fungsi untuk membusukkan makanan dan merubah makanan menjadi dalam bentuk kotoran dan juga fases. Limbah makanan yang didorong menuju saluran rektum dan akan menyalurkan makanan menuju pembuangan terakhir yaitu anus. Nah, setelah makanan menuju anus, otot anus akan menahan dan menjaga makanan agar tidak keluar sebelum waktunya. Demikian urutan sistem pencernaan yang terjadi pada manusia, diawali dari mulut dan diakhiri dengan anus. Sekian praktikum yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.